Halo teman-teman, perkenalkan saya Nurul Awalia Syamsuri dari Universitas Hasanuddin. Saya merupakan mahasiswa program pertukaran mahasiswa merdeka yang mengambil mata kuliah wacana di Universitas Katolik Santo Thomas. Nah, di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis wacana. Nah, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, jenis-jenis wacana. Jenis wacana ini dapat dibagi berdasarkan media komunikasi, berdasarkan pelibatnya, dan juga berdasarkan cara pemaparannya. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu jenis wacana berdasarkan media komunikasi. Wacana berdasarkan media komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu wacana lisan dan wacana tulis. Yang pertama kita akan membahas tentang wacana lisan. Wacana lisan menurut Henry Guntur Tarigan adalah wacana yang ingin disampaikan secara lisan atau melalui media, wacana yang disampaikan melalui media lisan. Sedangkan menurut Mulyana, wacana lisan adalah jenis wacana yang disampaikan secara lisan atau langsung dalam bahasa verbal. Jenis wacana ini sering disebut sebagai tuturan, dalam bahasa Inggris disebut sebagai speech, atau ujaran dalam bahasa Inggris disebut sebagai utterance. Nah, pada dasarnya bahasa lahir melalui mulut atau lisan. Adapun dari ciri-ciri dari wacana lisan, yang pertama, wacana lisan memerlukan daya simak yang tinggi agar interaksi tidak terputus. Yang kedua, wacana lisan sulit diulang, dalam arti mengulang hal yang sama dengan ujaran yang pertama. Yang ketiga, wacana lisan dapat dilengkapi dengan gerakan anggota tubuh untuk memperjelas makna yang dimaksud. Yang keempat, wacana lisan biasanya lebih pendek dari wacana tulis. Dan yang kelima, wacana lisan juga melibatkan unsur kebiasaan atau pengetahuan yang telah diketahui bersama. Itu tadi penjelasan dari wacana lisan. Selanjutnya kita akan masuk ke wacana tulis. Wacana tulis menurut Henry Guntur Tarigan adalah wacana yang disampaikan secara tertulis melalui media tulis. Sedangkan menurut Mulyana, wacana tulis adalah jenis wacana yang disampaikan melalui tulisan. Nah, wacana tulis ini dikenal setelah ditemukannya huruf. Huruf dibuat untuk mengganti peran bunyi bahasa. Nah, sehingga kita biasa mendengar bahwa huruf itu merupakan lambang bunyi. Nah, huruf-huruf ini kemudian dipelajari oleh manusia dan digunakan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain yang bertempat tinggal jauh dari dirinya. Adapun ciri-ciri dari wacana tulis, yang pertama, wacana tulis biasanya panjang dan menggunakan bentuk bahasa yang baku. Yang kedua, wacana tulis dapat dilihat kembali tanpa ada perbedaan unit-unit kebahasaannya. Dan yang terakhir, wacana tulis biasanya mempunyai unsur kebahasaan yang lengkap. Itu tadi kita membahas tentang wacana berdasarkan medianya. Selanjutnya kita akan membahas tentang wacana berdasarkan pelibatnya. Wacana berdasarkan pelibatnya dibedakan menjadi tiga, yaitu wacana monolog, wacana dialog, dan juga wacana polilog. Wacana monolog merupakan wacana yang dilakukan oleh satu orang saja yang berbicara dan pendengar tidak langsung menanggapi apa yang disampaikan oleh sang pembicara. Contohnya itu pidato atau ceramah. Sedangkan wacana dialog itu merupakan wacana yang dilakukan oleh dua orang, atau kita biasa mengenalnya dengan sebutan berbicara atau berkomunikasi. Selanjutnya ada wacana polilog. Nah, wacana polilog ini dilakukan lebih dari dua orang dan terjadi pergantian peran. Maksudnya ada yang berperan sebagai pembicara dan ada yang berperan sebagai pendengar. Itu tadi wacana berdasarkan pelibatnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang wacana berdasarkan cara pemaparannya. Nah, berdasarkan cara pemaparannya ini, wacana dibedakan menjadi 5,
Yang pertama wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan juga persuasi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang wacana narasi. Wacana narasi ini berusaha menyampaikan serangkaian kejadian menurut urutan terjadinya, dengan maksud memberi arti kepada sebuah kejadian atau serentetan kejadian, dan agar pembaca dapat memetik hikmahnya dari cerita itu. Wacana narasi ini berisi fakta-fakta yang benar terjadi atau bisa pula berupa hayalan. Dan yang ketiga, wacana narasi yang berupa fakta, misalnya autobiografi seseorang yang terkenal. Bisa juga sebaliknya merupakan wacana narasi bisa berbentuk novel, cerpen, roman, hikayat, drama, dan lain-lain. Nah, wacana-wacana ini digolongkan ke dalam wacana fiktif. Selanjutnya, unsur-unsur penting yang ada di dalam wacana narasi, yang pertama ada kejadian, yang kedua tokoh, yang ketiga konflik, yang keempat alur, yang kelima latar. Adapun tahapan menulis narasi, yang pertama kita harus menentukan tema cerita. Selanjutnya kita harus menentukan tujuan. Dan yang ketiga mendaftarkan topik atau gagasan pokok. Dan yang keempat menyusun gagasan pokok menjadi kerangka karangan secara kronologis atau urutan waktu. Dan yang kelima mengembangkan kerangka karangan ini menjadi sebuah karangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang wacana deskripsi. Wacana deskripsi adalah wacana yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dipahaminya itu sesuai dengan pikiran penulisnya. Nah, wacana ini bermaksud menyampaikan kesan-kesan tentang sesuatu dengan kesan utama sebagai pengikat semua kesan yang dilukisnya. Nah, wacana deskripsi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, wacana deskripsi yang faktawi, dan yang kedua, wacana deskripsi yang bersifat hayali. Nah, wacana deskripsi yang bersifat faktawi ini merupakan wacana yang berusaha menjelaskan bangun, ukuran, susunan, warna, bahan sesuatu yang menurut kenyataannya ada, dengan tujuan untuk memberi informasi saja. Nah, sedangkan wacana deskripsi yang bersifat hayali merupakan wacana yang berusaha menjelaskan ciri-ciri fisik, cara-cara berlaku, sikap-sikap seseorang, keadaan suatu tempat menurut hayalan penulisnya. Nah, hal ini bertujuan bertujuan agar pendengar atau pembaca dapat menggambarkan sesuatu yang dapat menarik keingintahuan pembaca itu. Adapun tahapan menulis karangan deskripsi, yang pertama menentukan objek pengamatan, yang kedua menentukan tujuan, yang ketiga mengadakan pengamatan dan mengumpulkan bahan, yang keempat menyusun kerangka karangan, yang kelima mengembangkan karangan menjadi sebuah karangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang wacana eksposisi. Nah, istilah eksposisi dalam bahasa Inggris disebut sebagai exposition, yang artinya membuka atau memulai. Nah, wacana eksposisi adalah wacana yang berusaha menerangkan atau menjelaskan pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan pembaca karangan itu. Nah, wacana ini bertujuan menyampaikan fakta-fakta secara teratur, logis, dan saling bertautan dengan maksud untuk menjelaskan suatu ide, istilah, masalah, proses, unsur-unsur sesuatu, hubungan sebab akibat, dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar diketahui oleh pembaca. Adapun tahapan menulis karangan eksposisi, yang pertama menentukan objek pengamatan, yang kedua menentukan tujuan dan pola penyajian eksposisi, yang ketiga mengumpulkan data atau bahan, yang keempat menyusun kerangka karangan, dan yang kelima mengembangkan kerangka menjadi sebuah karangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang wacana argumentasi. Wacana argumentasi adalah wacana yang berusaha memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat,
pendirian, atau gagasan. Wacana ini termasuk wacana yang paling sulit di antara wacana-wacana sebelumnya yang telah saya jelaskan. Mengapa? Karena di wacana ini kita atau penulis harus mampu membuat alasan dan mengumpulkan bukti berupa fakta yang dapat meyakinkan pembaca sehingga pembaca dapat terpengaruh dan membenarkan gagasan, pendapat, sikap, dan keyakinan kita. Penulis argumen di sini juga harus berpikir kritis dan logis serta mau menerima pendapat dari orang lain sebagai bahan pertimbangan. Nah, agar dapat mengajukan argumentasi, penulis argumentasi harus memiliki pengetahuan dan pandangan yang luas tentang apa yang dibicarakannya itu. Selanjutnya, tahapan menulis karangan argumentasi. Yang pertama, menentukan tema atau topik permasalahan. Yang kedua, merumuskan tujuan penulisan. Yang ketiga, mengumpulkan data atau bahan berupa bukti, fakta, atau pernyataan pendukung. Yang keempat, menyusun kerangka karangan. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka menjadi sebuah karangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang wacana persuasi. Wacana persuasi dalam bahasa Inggris disebut sebagai persuasion. Nah, wacana persuasi ini merupakan suatu cara yang dilakukan oleh orang untuk meyakinkan orang lain agar orang tersebut mau melakukan apa yang dikehendaki penulis, baik masa sekarang atau masa yang akan datang. Dengan demikian, wacana persuasi adalah wacana yang disusun penulis dengan tujuan akhir agar pembaca mau melakukan apa yang ditulis penulis ini dalam wacana tersebut. Untuk itu, wacana semacam ini erat kaitannya dengan upaya penulis untuk mempengaruhi cara-cara pengambilan keputusan pembaca. Nah, keberhasilan penulis menyusun wacana persuasi akan mengakibatkan keputusan-keputusan pembaca merupakan keputusan yang disasarkan atas kesadarannya sendiri, dilakukan secara bijak dan benar. Itu tadi jenis-jenis wacana yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa.